Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Qudsiyah yang saya banggakan. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semua kondisi sehat. Pada pelajaran pagi hari ini kita akan membahas kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Untuk itu mari kita simak dan dengarkan tayangan pada video berikut. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan baik. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari kali ini yaitu kalimat subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dinilai sebagai ibadah. Anak-anakku yang saya banggakan, kalimat thayyibah ini tentunya sering kita ucapkan. Walaupun demikian, kita harus ketahui secara runtut pada pertemuan kali ini. Pada gambar ditampilkan sebuah pemandangan. Ayo kita amati dan ceritakan pada gambar tersebut. Tentunya pada gambar kalian merasakan suatu perasaan ketika menyaksikan pemandangan seperti di samping, yaitu ada sebuah gunung. Sebuah gunung. Di sini kalian akan memiliki perasaan yang sangat mengagumkan atas terciptanya gunung. Kemudian di samping itu juga ada sebuah aliran sungai, dan di sekitarnya yaitu diikuti dengan pemandangan sawah atau ladang yang sangat hijau sekali. Tentunya kalian memiliki perasaan atau sebuah ungkapan dalam kekaguman ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo coba, perasaan apa yang patut kita ucapkan ketika melihat pemandangan seperti ini? Kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya ketika kita melihat keindahan pemandangan alam seperti yang kita lihat tadi, pemandangan alam dengan gunung, kemudian aliran sungai, dan di sekitarnya ada sawah yang nan hijau. Demikian pula ketika melihat orang yang cantik atau tampan, mukjizat-mukjizat, karomah. Pemahaman ini didasari oleh ayat pertama dari surat Al-Isra. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kalimat thayyibah ini, yaitu kalimat thayyibah subhanallah, juga disebut sebagai bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah. Dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Ayo anak-anak, kita ucapkan bersama-sama kalimat thayyibah subhanallah sesuai tulisan yang sudah ada. Kalian perhatikan dengan seksama tulisannya supaya dalam kalian menulis kalimat thayyibah subhanallah tidak salah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalimat thayyibah subhanallah tentunya sering kita ucapkan, akan tetapi kalimat thayyibah subhanallah ini ada waktu tertentu untuk mengucapkannya. Yang pertama, melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Yang ketiga, melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Keempat, ketika mendengar kejadian luar biasa. Dan kelima, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Anak-anakku yang saya banggakan, ayo lafalkan kalimat subhanallah dengan sungguh-sungguh setelah tadi melihat dan membaca bersama dengan Bapak Guru. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Pada pembelajaran kali ini nanti kalian mendiskusikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu diskusi hasil kalian itu mintalah pendapat kelompok yang lain. Jadi pada diskusi ini nanti model pembelajaran kita adalah lempar soal dan lempar jawaban. Menurut pendapat kelompok yang lain, bagaimana tentang jawaban yang kamu sampaikan? Ada 3 permasalahan. Kapan kalian harus melafalkan kalimat thayyibah subhanallah? Ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua, berikan contoh keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terhampar luas di bumi. Untuk kelompok yang ketiga, apa yang kalian ucapkan ketika melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini nanti jawaban masing-masing kelompok atas diskusi nanti bisa dilemparkan. Menurut pendapat kelompok yang lain, bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban kelompokmu atau tidak? Anak-anakku yang saya banggakan, untuk subtema yang kedua, yaitu kalimat thayyibah Masya Allah. Apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan, seperti bangunan yang tinggi dan megah? Ayo kita cari tahu bersama. Coba kalian amati. Pada tayangan berikut ini ada 2 gambar.
Gambar yang pertama yaitu ada sebuah bangunan megah. Ya, mungkin ini adalah sebuah bangunan yang terletak di suatu negara. Ya, mungkin tentunya kalian sudah tahu ini adalah bangunan masjid yang begitu megah dan tinggi. Kemudian di sampingnya ada suatu pemandangan alam terdiri dari aliran air, kemudian dikelilingi dengan bunga-bunga, dan di sekitarnya ada pepohonan yang rindang. Tentunya kalian melihat bangunan dan keindahan alam seperti ini, apa yang kalian ucapkan? Mari kita cari tahu. Setelah melihat pemandangan tadi, gambar tadi, kalimat thayyibah Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan sebagainya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 39 yang bunyinya walaula iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada, yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Kalimat Masya Allah kita ungkapkan yaitu yang pertama untuk menunjukkan keagungan terhadap seseorang atau kejadian sebagai ekspresi penghargaan. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang mengherankan. Keempat, ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada orang yang mengganggu atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik. Anak-anakku yang kami banggakan, dalam tayangan tulisan Masya Allah kalian bisa perhatikan supaya nantinya dalam menulis dan mengucapkan Masya Allah tidak salah penulisan dan pengucapan. Ayo lafalkan kalimat Masya Allah dengan sungguh-sungguh sesuai contoh yang ada. Mari bersama-sama. Masya Allah, Allah telah berkehendak akan hal itu. Pada subtema kali ini, seperti halnya kalimat thayyibah subhanallah, kelompok kerja yang sudah terbagi nantinya akan mendiskusikan yaitu sebuah permasalahan 3 masalah. Yang pertama, ini untuk kelompok pertama, kapan kalian harus melafalkan kalimat Masya Allah. Untuk kelompok yang kedua,
tulislah kalimat Masya Allah beserta artinya dengan benar. Dan untuk kelompok yang ketiga, berikan contoh ketika mengucapkan Masya Allah. Ini nanti hasil dari jawaban masing-masing kelompok dilempar kepada kelompok yang lain. Dari hasil materi, mulai dari awal hingga akhir, kalimat thayyibah, subhanallah, dan masya Allah bisa kami rangkuman. Sampaikan rangkuman bahwa kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, subhanallah artinya Maha suci Allah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Yang ketiga, manfaat mengucapkan kalimat subhanallah yaitu pertama, mendapat pahala bagi yang membacanya. Kemudian yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, sehingga manusia tidak berburuk sangka dan tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain melihat yang mengherankan, Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan dan melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat peperangan, pertengkaran, perkelahian, karena kejadian baik dan buruk semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Qudsiyah yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya yang berkenan dan mau mendengarkan materi pembelajaran dengan video yang kami sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.